sore hari ini yang berjudul Tidak ada Koperasi dalam Koperasi Merah Putih. Perkenalkan, saya Chandra Bilasana selaku moderator pada sore hari ini. Mengapa kemudian MTI, Masyarakat Transparan Indonesia, mengangkat topik ini? Karena hari ini bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional, yang mana 79 tahun lalu, saat itu ratusan masyarakat berkumpul untuk sama-sama menggagas semangat koperasi rakyat saat itu, dengan saat itu bertujuan untuk membangun ekonomi kerakyatan. Semangat ini juga yang kemudian disampaikan Bung Hatta soal koperasi rakyat. Bahkan Bung Hatta bilang bahwa Indonesia ini terang tidak hanya karena obor besar di Jakarta, melainkan lini-lini desa. Tetapi hadirin semua, semangat koperasi rakyat yang digagas 79 lalu kemudian dinodai dengan baru-baru ini kita mendengar bahwa terdapat 5 calon manajer kepala desa yang meninggal akibat latihan dasar militer. Kami tentunya MTI menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. 5 orang ini bukan angka statistik, melainkan anak bangsa yang saya rasa mungkin mereka juga terpaksa juga ikut manajer koperasi desa Merah Putih akibat susahnya mencari lapangan pekerjaan. Tapi hadirin semua, masalah koperasi desa Merah Putih ini tidak hanya berhenti pada meninggalnya 5 calon manajer koperasi Merah Putih ini, tapi kami juga menemukan banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di koperasi Merah Putih, mulai dari banyak sekali intervensi dilakukan oleh para aparat, kemudian titik koperasi desa yang entah di mana atau di hutan mungkin ya. Yang ini kemudian akan sama-sama kita diskusikan apakah memang semangat spirit koperasi Desa Merah Putih ini sama dengan apa yang dicita-citakan oleh founding father kita gitu. Mungkin langsung saja, pertama sebagai pemantik saya berikan kepada Mas Grady Negara. Ya, terima kasih, Santa. Kedengaran ya suara saya, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Terdengar. Oke, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya. Saya mungkin saya di sini posisi saya bukan narasumber ya, jadi apa namanya saya hanya memberikan pengantar karena memang kebetulan kami di MTI juga kemarin sempat menyusun laporan terkait dengan hal ini. Walaupun sebetulnya itu bukan riset yang mendalam ya, tapi memang ada laporan karena kami melakukan apa namanya perjalanan lapangan kemarin di beberapa titik, sekitar 9 titik Koperasi Merah Putih, sehingga rasa-rasanya mungkin ini akan kami sampaikan gitu terkait dengan apa yang kami temukan, baik dari temuan di lapangan maupun pada saat kami melakukan desk study gitu ya dalam seminggu terakhir. Baik, Bapak Ibu, saya kira saya mulai saja, mudah-mudahan 10 menit bisa selesai. Jadi, koperasi ini nanti akan lebih banyak diceritakan oleh para narasumber terkait dengan apakah memang secara prinsipil sampai dengan nanti implementasinya itu asas-asasnya apakah masih selaras gitu ya dengan semangat koperasi yang akarnya sebetulnya kan ada di Undang-Undang Dasar 1945 sebetulnya ya kalau kita bicara soal mazhab ekonomi. Tapi berdasarkan penelusuran kami, rekan-rekan semua, setidaknya ada 5 titik critical point ya, yang ini perlu mungkin nanti narasumber juga bisa memperdalam atau mungkin mengkoreksi jika memang ada yang keliru dalam apa namanya paparan kami ini. Yang pertama soal tata kelola yang masih kosong, yang kedua ini soal terkait dengan dana desa, yang ketiga ini terkait dengan pengadaan barang dan jasanya. Yang keempat itu terkait dengan pembagian bebannya ya, karena kita melihat bebannya itu bersifat regresif, nanti akan kami jelaskan. Sama yang kelima ini mungkin corak yang juga penting untuk kita angkat ya terkait dengan corak militerisasi dan korporatisasi. Kalau kami lihat kemarin di akun Simkopdes website itu tanggal 2 Juli memang pembangunan fisiknya itu masih cukup jauh, bukan cukup ya masih jauh malah gitu ya dari
apa namanya jumlah target koperasi yang sekitar 80 ribuan karena di data Sipkopdes atau dashboard publik yang bisa kita akses bersama itu baru sekitar 14 ribu. Saya mungkin mulai dari critical point yang pertama. Jadi memang kalau kita lihat problem mendasar dari Koperasi Merah Putih ini adalah tata kelolanya itu memang tidak ada sejak hulu kebijakannya. Yang ada memang alas hukumnya kalau kita bicara dari sisi regulasi itu hanya mengandalkan Inpres nomor 9 2025 dan Inpres nomor 17. Inpres 9 itu terkait dengan percepatan pembentukan badan hukumnya. Inpres 17 yang sekitar bulan Oktober kalau tidak salah itu apa namanya berkaitan dengan pembangunan fisiknya. Jadi memang penelusuran kami memang sejauh ini belum ada alas hukum yang cukup memadai karena kalau kita bicara soal tatanan peraturan perundang-undangan, Impres ini kan atau instruksi presiden ini kan sebenarnya tidak ada di dalam undang-undang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan gitu. Jadi dia tidak dalam apa namanya hierarki tersebut karena memang sifat daripada Impres ini kan balance legal gitu ya. Jadi tidak seharusnya tidak apa namanya mendorong norma baru yang berdampak luas terhadap masyarakat. Tapi kalau kita cek memang rekan-rekan terutama di Impres 17 ini warningnya cukup banyak gitu ya karena mengandalkan Impres tapi impact terhadap apa namanya kebijakannya itu besar. Yang pertama kami lihat bahwa dalam Impres 17 terutama dia memobilisasi anggaran dalam jumlah yang besar karena angka 3 miliar per gerai untuk pembangunan fisik itu muncul di Impres 17. Jadi kalau kita asumsikan gitu ya Bapak Ibu, ada 80 ribu koperasi yang akan dibangun, berarti kurang lebih potensi mobilisasinya itu adalah sekitar 240 triliun rupiah. Artinya ada potensi angka triliunan rupiah hanya dengan mekanisme Impres. Yang kedua, yang juga perlu kita cermati terkait dengan ini adalah ada pos anggaran APBN yang digeser gitu ya. Nanti kita akan bicara soal dana desa untuk desa gitu ya dan ada DAU DBH untuk kelurahan tapi ini ada pos yang seharusnya ini diberikan terutama dana desa kemudian ini bergeser karena adanya pembangunan ini yang hanya sekali lagi lewat Inpres gitu ya. Yang ketiga ini terkait dengan penunjukan langsung ini juga nanti akan kami bahas terkait dengan procurement yang ini kami pikir ini cukup bermasalah sama yang keempat eh, pemerintahan terhadap perbankan ya terutama bank pemerintah untuk menyalurkan pembiayaan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan pemantik adalah apakah dengan mobilisasi anggaran yang segini besarnya, yang kami lihat potensinya itu bisa mencapai 240 triliun itu, apakah memang layak gitu ya, atau memang bisa dijalankan hanya dengan mekanisme impres, tanpa misalnya ada regulasi-regulasi tata kelola yang lebih memadai. Karena kalau kita bicara regulasi misalnya level peraturan presiden atau peraturan pemerintah, walaupun dia masih di internal eksekutif itu kan ada proses namanya harmon ya ada proses harmonisasi biasanya di antar kementerian lembaga. Nanti ada harmonisasi lagi bersama Kementerian Hukum biasanya dengan peraturan atau regulasi lain apakah ada tumpang tindih atau tidak. Sementara kalau Impres kan tidak melalui proses yang semacam itu sehingga ada batas-batas birokrasi juga yang ini ditabrak sebetulnya gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, rekan-rekan terkait dengan dana desa. Ini yang tadi kami sebut ya. Kalau kita lihat memang rekan-rekan sejak keluarnya Inpres 9 yang sekitar itu bulan Mei kalau tidak salah apa namanya memang sempat ada mekanisme di mana pembiayaan itu sifatnya itu pengajuan pinjaman itu lewat Peraturan Menteri Keuangan 49 2025 dan terkait dengan PMK nomor 63 kalau tidak salah terkait dengan penggunaan sisa anggaran lebih atau SAL. Jadi dulu sebelum adanya Inpres 17 ini mekanismenya itu adalah ada bisnis asisten gitu ya dari Kementerian Koperasi di masing-masing koperasi itu. Kemudian untuk menyusun semacam proposal. Nanti akan dinilai berapa kira-kira anggaran yang bisa dikucurkan untuk membiayai apa namanya koperasi tersebut. Tapi mekanisme itu berubah terutama setelah Inpres 17 yang mengubah skema pembiayaan di mana skemanya itu sudah direvisi ya. Artinya dua peraturan Menteri Keuangan tadi itu direvisi menjadi apa namanya PMK nomor eh, dua, saya lupa PMK berapa tahun 2026. Tapi poinnya adalah kira-kira skemanya seperti ini ya rekan-rekan ya. Jadi Menteri Keuangan nanti menempatkan dana likuiditas gitu ya nanti dari bank yang akan menyalurkan nanti sifatnya itu kredit gitu ya terhadap PT Agrinas Pangan karena memang PT Agrinas Pangan ini adalah BUMN yang ditunjuk langsung di dalam Inpres 17.
2025. Kalau kita cek di Belate-nya itu maksimal 3M per unit gitu ya, 6% per tahun dan tenornya sekitar 72 bulan. Nah, yang menarik adalah dari skema ini, walaupun pembiayaan atau kreditnya itu disalurkan kepada Agrinas, rekan-rekan, tapi nanti pembayarannya itu dilakukan oleh melalui itu ya tadi dana desa tadi gitu ya. Dana desa untuk desa atau DAU atau DBH untuk kelurahan. Nah, ini yang kami rasa ini jadi problem gitu ya. Kenapa? Karena selain karena memang dana desa itu punya punya struktur regulasinya sendiri ya, kita punya undang-undang desa termasuk sebetulnya berkaitan dengan otonomi daerah yang ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah memang sejauh ini desa punya ketergantungan yang tinggi terhadap dana desa. Waktu kami cek gitu ya di lapangan, waktu itu di beberapa titik di Jawa Barat, memang ada potongan yang cukup signifikan ya di 2026 ini, yang mereka awalnya itu ada di kisaran mungkin 1,5 miliar dalam per tahun, kemudian sisanya itu hanya sekitar 200 sampai 300-an juta. Dan saya kira ini ternyata kami cek sepertinya ini terjadi secara nasional gitu ya, sudah dipotong di awal. Artinya dananya itu sudah diintercept di awal, nanti yang mungkin akan dikucurkan setelah, yang harusnya kalau ini dikucurkan setelah pembangunannya selesai, karena kan setelah gerainya selesai ini kan akan ada proses verifikasi baru bisa diajukan pembiayaannya. Nah, ini yang kami kira menjadi kritik krusial juga untuk kita diskusikan rekan. Yang ketiga, ini terkait dengan pengadaan barang dan jasanya. Rekan-rekan semua, memang kalau kita bicara soal PBJ, ini memang ada aturan Perpres yang baru ya. Perpres yang terbit di tahun 2025, ini perubahan kedua. Nah, di perubahan kedua ini memang ada klausul yang memasukkan terkait dengan apa namanya eh, program prioritas. Bahwa program prioritas itu bisa dilakukan dengan skema PL atau penunjukan langsung. Nah, memang kalau kita lihat ini rantai penunjukan langsungnya ini kan di dalam Inpres 17 juga memberikan keleluasaan gitu ya terhadap PT Agrinas untuk melakukan swakolola atau melakukan penunjukan langsung ketika melakukan eksekusi. Dan memang dalam praktiknya kan kemarin PT Agrinas melakukan perjanjian kerjasama gitu ya dengan TNI, yang mana nanti apa namanya proses pelaksanaannya itu sampai melibatkan struktur komando TNI gitu ya, sampai dengan level Koramil, nanti babinsa-babinsa yang ada di lapangan itu yang menjadi pengawas gitu. Nah, yang juga mungkin belum masuk di sini sebenarnya adalah terkait dengan pengadaan-pengadaan yang sifatnya itu kelengkapan ya Bapak Ibu ya. Jadi ada kelengkapan koperasi kayak motor, mobil, mobil pick up gitu ya, ada truk dan segala macam yang kami merasa ini juga kami khawatir gitu ya, karena ini tidak ada transparansi dan akuntabilitas yang bisa apa namanya bisa diawasi publik. Karena seharusnya walaupun memang mekanisme penunjukan langsung ini dilakukan, harusnya kan sebenarnya ada peraturan LKPP ya, yang tahun 2025 juga yang me- menjabarkan kalau tidak salah ada 12 tahapan yang harus dilalui ketika penunjukan langsung ini dilakukan. Walaupun memang PT Agrinas ini BUMN, problemnya kan yang dipakai ini adalah dananya dana APBN gitu ya. Sementara Agrinas ini BUMN, walaupun dia terikat oleh peraturan tersendiri yang tidak terikat oleh apa namanya LKPP, tapi penggunaan dana untuk apa namanya pengadaan kelengkapan ini juga kan dasarnya ada APBN. Nah, ini yang sebenarnya bisa jadi bahan diskusi kita juga gitu. Apakah ini dibenarkan gitu ya secara regulasi, secara hukum. Yang keempat, ini juga sifat pembagian beban yang regresif ya, rekan-rekan. Memang kita melihat di lapangan ada kepala desa yang diminta gitu ya untuk melakukan pengurugan, melakukan cut and fill, karena kan tanah itu tidak serta-merta langsung data gitu ya, tapi dibutuhkan dana yang memadai untuk melakukan pengurugan. Dan dalam beberapa kasus yang kami temui itu kades-kades itu harus mengeluarkan uang melalui kantongnya sendiri untuk melakukan cut and fill gitu. Nah, ini juga jadi masalah gitu ya, karena itu kan dana dana personal gitu ya, dana pribadi gitu ya, karena kadang-kadang mereka tidak punya pos tersendiri di APBDes-nya, sehingga mereka kan menggunakan dana pribadi yang jumlahnya itu bisa puluhan juta gitu ya, tergantung kedalaman atau kondisi tanahnya. Yang kedua, ini juga terkait dengan banyak operasi yang berada di lahan sawah LP2B, apa lahan pertanian pangan berkelanjutan. Berdasarkan undang-undang LP2B itu kan harusnya dan disebut dengan lahan sawah abadi itu tidak boleh dialihfungsikan gitu. Nah, kalau dialihfungsikan itu sebenarnya ada konsekuensi pidana, tapi ini kan sebenarnya udah terlanjur ya. Di titik di sekitar Jawa Tengah, Jawa Timur itu udah ratusan koperasi yang berada di lahan sawah abadi ini gitu. Nah, ini juga sebenarnya jadi persoalan gitu.
Bagaimana kalau yang kemudian apa melanggarnya itu justru negara sendiri gitu kan. Yang ketiga ini juga masih banyak yang tidak memiliki PBG gitu ya. Kalau dulu namanya ini IMB ya, terkait dengan persetujuan bangunan. Sama yang keempat nih mungkin jadi titik krusial juga terkait dengan risiko kriminalisasi. Kalau banyak aturan yang kemudian ditabrak di lapangan, rekan-rekan ini siapa yang bertanggung jawab? Apakah pembuat kebijakannya atau mereka yang implementasi di bawah? Saya khawatir justru jangan-jangan pemerintah desa yang paling rentan di sini dikriminalisasi yang apa namanya yang terkena benturan pidananya di bawah. Nah, ini juga saya kira ini bisa jadi bahan diskusi kita. Yang kelima, rekan-rekan nih juga jadi isu militerisasi dan korporatisasi. Kemarin kami melihat ya Mas Isnur di LBHI mengeluarkan pernyataan terkait dengan militerisasi ini. Memang kalau kita cek, misalnya terkait dengan yang paling kental gitu kan terkait dengan pengangkatan manajer ya. Idealnya kan manajer koperasi itu dipilih lewat musyawarah pengurus ya. Tapi ini kan manajer itu muncul justru dari luar. Nah ini selain apa namanya selain ini problem, ini juga kan jadi masalah di mana nanti di kemudian hari bisa jadi potensi konflik ya. Karena ada orang luar yang tidak lahir dari desa gitu kan, tiba-tiba jadi manajer di situ, bahkan membawa mandat dan pembiayaan dari luar juga. Yang mana kalau kita cek kan pengurus itu kan mengandalkan hasil ya dari apa namanya hasil usahanya koperasi gitu. Nah ini kan jadi apa namanya problem gitu ya. Jadi kalaupun manajer ada gitu nanti dia loyalnya kemana? Apakah loyalnya terhadap pengurus koperasi, terhadap pengurus musyawarah desanya, atau loyal terhadap apa namanya komando di atasnya gitu ya, oleh Agrinas dalam hal ini. Nah ini yang jadi persoalan. Nah, jadi rekan-rekan, saya kira ini mungkin pengantar ya dari kami. Nanti bisa dibahas lebih dalam oleh masing-masing narasumber. Saya kira cukup sekian selamat sore. Saya kembalikan ke Canta. Baik, terima kasih Mas Gredi atas pemantik diskusi. Ada 5 temuan masalah ya yang ada di Koperasi Kelurahan Merah Putih. Selanjutnya saya berikan kepada narasumber yaitu Pak Ivan Novik Agusta selaku akademisi PBB yang juga Ketua Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Perdesaan. Saya ingin bertanya banyak dan juga mungkin Pak Ivan Novik bisa menjawab ya. Apakah memang sebenarnya KDMP ini sudah sesuai dengan pembangunan di desa atau semangat yang ada gitu atau sekedar ilusi aja gitu ya KDMP ini itu. Nah, mungkin boleh ditanggepin Pak Ivanulik, silakan. Ya, saya kira yang disampaikan Mas Gradi tadi memang benar demikian ya. Cuman problemnya kan pada saat ini sebetulnya problem kita bersama itu adalah kita harus mengcounter diskursus gitu yang menyatakan bahwa ini sesuai Undang-Undang Dasar 45, kemudian sesuai dengan Undang-Undang Koperasi dan sebagainya karena realitasnya tidak demikian ya. Apakah bisa saya presentasi, Mas Canta, atau gimana enaknya? Pak Ivan mau sendiri atau di operator atau gimana? Ya, sendiri aja ya, biar Oke, lebih boleh, biar boleh. lebih cepat gitu, sehingga yang Silakan, lain apa diskusi lebih mudah gitu. silakan Pak Ivan. Ya. Terima kasih. Jadi melanjutkan yang tadi kita diskusikan bahwa sebetulnya Koperasi Desa Merah Putih ini boleh kita katakan sebagai kuda Troya dari kapitalisme negara yang memang itu sistem ekonomi yang dibangun oleh rezim pada saat ini. Ya. Problem kita saat ini sebetulnya adalah bagaimana eh, sebetulnya menyadarkan berbagai masyarakat dari berbagai kesadaran palsu dan kemudian kita bisa memilah respon ya, respon untuk melawan atau respon untuk beradaptasi gitu. Jadi kalau kita lihat pola diskurs pemerintah pada saat ini itu yang pertama bahwa ada yang salah dari yang sebelumnya, kemudian pemerintahan sekarang ini sedang memperbaiki ya. Kemudian kalau ada apapun yang terjadi kesalahan itu, maka itu sebetulnya bagian dari implementasi. Niat dari pemerintah sebetulnya tidak seperti itu ya. Kalau kita letakkan pada Koperasi Desa Merah Putih, kalau kita lihat itu
seringkali Presiden sendiri langsung menyatakan dalam pidato itu dana desa telah dikucurkan sangat banyak, sampai lebih dari 600 triliun, tapi sebagian besar justru dikorupsi oleh kepala desa gitu. Tidak sampai dana desa itu ke masyarakat. Kalau demikian, lebih baik dana desa itu ditarik oleh pemerintah pusat, kemudian untuk mendanai koperasi desa Merah Putih gitu. Nah, jadi ada diskurs seperti ini dan kemudian berbagai propaganda yang lain, ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah sebetulnya ada counter discourse yang lebih menunjukkan realitas. Misalnya memberikan dana desa yang banyak sampai 600 triliun itu dalam 10 tahun, ya. Atau rata-rata sebetulnya hanya 10% dari transfer pusat ke daerah. Dan ini jumlahnya pasti akan menurun. Jelas kalau 600 triliun dibandingkan MBG 1 tahun sepertinya 2 kali lipat. Tapi sebetulnya kan MBG itu 1 tahun anggaran, 600 triliun itu 10 tahun anggaran. Kemudian dana desa dikorupsi oleh kepala desa. Kita tahu korupsi itu juga salah satu diskurs yang sangat menarik. Sedikit apapun korupsi itu akan dianggap sebagai problem besar gitu. Tapi ICW misalnya, kalau kita lihat laporan tahunannya itu korupsi oleh kepala desa itu sebetulnya terlalu sedikit dibandingkan dengan kepala desa yang mengembangkan desa-desanya gitu. Kemudian apakah benar lebih baik ditarik untuk koperasi desa Merah Putih? Nanti kita bisa lihat bahwa sebetulnya ada kesempatan membangun desa yang hilang ketika dana desa itu ditarik untuk koperasi desa Merah Putih. Ini yang tadi kami sebutkan. Sebetulnya yang disampaikan Mas Gradi tadi, dana desa itu bukan sekedar dia sendiri ya, tapi di dalam konteks pembangunan desa sejak 2015 itu sebetulnya dana desa itu menarik Pemda untuk mengalokasikan dana lebih besar lagi. Dana desa itu dari APBN, tapi dana-dana dari Pemda itu juga turut diberikan ke desa jauh lebih banyak ketimbang periode sebelumnya. Jadi arti politis dana desa itu seperti itu, ya. Kemudian bagaimana dengan korupsi kepala desa? Ini kalau menggunakan data ICW 2015 sampai 2022 ini, ya. Sebetulnya kalau dikatakan ada sampai 800 atau lebih kepala desa yang korup itu juga korupsi selama beberapa tahun gitu. Kalau kita hitung di tiap tahun itu rata-rata tidak sampai 1%, 0,13% kepala desa yang tersangka korupsi oleh oleh aparat hukum, ya, disangka oleh korupsi aparat hukum. Nah, akan menarik kalau kita bandingkan dengan kepala desa yang tidak melakukan hal itu gitu. Ya, jadi antara yang melakukan korupsi dan yang membangun desa, memberikan banyak fasilitas kepada masyarakat desa, ternyata jauh lebih banyak yang memberikan fasilitas kepada masyarakat desa, ya. Jadi kalau kita lihat di yang bisa kita bandingkan misalnya 2020 ke 2022 gitu, ketika yang korupsi itu memang meningkat dari 0,18 ke 0,23%, tapi yang membangun desa dengan sungguh-sungguh itu indikasinya sampai 42%. Jadi berkali-kali lipat kepala desa yang memang bersungguh-sungguh membangun desa ketimbang yang korupsi. Namun diskurs yang dipakai oleh pemerintah justru sebaliknya. Ini juga lebih kelihatan ketika melihat mana desa yang masuk desa pedesaan, ini artinya fasilitasnya kurang, dan mana desa yang masuk desa perkotaan. Kalau kita lihat sebelum adanya undang-undang desa, ketika di situ ada material dana desa, kemudian secara politis juga desa didukung dengan rekognisi atau desa dinyatakan sebagai bagian penting negara dan subsidiaritas, yaitu keputusan-keputusan penting dilakukan oleh desa sendiri. Ini kalau kita lihat, kita bandingkan 2000 ke 2010 itu desa pedesaan meningkat. Artinya di situ ada kemunduran pembangunan, ya. Tapi di 2010 ke 2020 ketika dana desa dan
undang-undang desa, politik yang pro desa itu masuk, itu justru desa perkotaan. Artinya fasilitas-fasilitas umum yang ada di desa itu meningkat gitu. Ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang pro kepada desa, termasuk pro itu memberikan kesempatan kepada desa untuk memutuskan sendiri menggunakan tambahan sumber daya dari negara ke desa. Nah, sebaliknya yang tadi disampaikan, sebetulnya hitungan-hitungan kasarnya itu 240 triliun kira-kira ya, yang akan dipakai untuk Koperasi Desa Merah Putih. Tapi kalau kita lihat, ternyata rencana ini diambil dari PowerPoint Kementerian Keuangan yang disampaikan kepada para kepala desa. Ini kalau kita total sampai 2032 itu bukan hanya 240 triliun, tapi 335 triliun. Ini yang rencana akan diambil dari dana desa. Dan kemudian akibatnya kita mengetahui tadi disampaikan juga bahwa saat ini 2025, 2026 itu dana desa per desa itu tinggal sekitar 270 sampai 300 sekian gitu ya. Jadi rata-rata 345 juta rupiah per desa. Dari sebelumnya sekitar 930 juta rupiah ini ya. Kemudian tahun depan itu bahkan akan menurun lagi menjadi sekitar 79 juta rupiah per desa ya. Sampai di 2031 dan baru di 2032 akan meningkat. Itu pun 531 juta rupiah per desa rata-rata, tidak sampai 930 eh, juta rupiah seperti sebelum adanya Koperasi Desa Merah Putih. Nah, akibatnya adalah akan banyak proses pembangunan desa yang akan hilang. Tadi sampaikan bahwa sebelum adanya dana desa dan alokasi dana desa dari Pemda, itu desa-desa semakin berkurang fasilitasnya. Nanti diperkirakan juga akan berkurang mulai tahun 2026, paling tidak sampai 2032. Kita bisa hitung peluangnya dari harga pasar desa, itu kita bisa hitung dengan hilangnya dana desa, maka pasar desa yang tidak terbangun itu sampai 2032 mencapai 2.800 unit. Itu artinya 341 ribu calon pedagang di desa itu kemudian tidak punya fasilitas itu. Jadi kemungkinan hilangnya entrepreneur 340 ribu entrepreneur desa itu bisa terjadi sampai 2032. Embung, irigasi itu juga akan mengurangi eh, ya ini 17.000 hektar plus 30.000 hektar, jadi sekitar 47.000 hektar sawah di desa itu akan kekurangan air ya. Karena fasilitas embung dan irigasi ini, irigasi desa atau tersier dan kuarter ini tidak dibangun. Kemungkinan terjadinya tanah longsor, terutama ketika terjadi banjir, itu juga bisa terjadi di 4.500 desa karena 50.000 unit pekerjaan penahan tanah longsor ini bisa hilang ya, tidak bisa dilaksanakan karena dana desanya tidak ada. Demikian juga aspek-aspek yang sifatnya sosial seperti MCK, pos kesehatan desa, PAUD, posyandu, sumur ya. Ini semua bisa hilang. Artinya sebetulnya cost atau biaya dari eh, menahan dana desa, mengalihkan untuk Koperasi Desa Merah Putih itu seperti ini. Jadi kemungkinan di 2032 itu akan anjlok pembangunan desa. Kemudian kedua, ini hal yang penting itu adalah berkembangnya kesadaran palsu tentang Koperasi Desa Merah Putih. Jadi propaganda-propaganda mengenai eh, kebaikan dari koperasi, tapi diwujudkan dalam bentuk Koperasi Desa Merah Putih itu sebetulnya bagian dari menyusun kesadaran palsu gitu. Sehingga mestinya bagi kita semua itu penting untuk menyadari mana saja yang palsu dan kemudian kita menyadari mana saja yang sebetulnya real ya. Jadi kepalsuan pertama
Tadi disampaikan bahwa gerai yang dibangun itu masih sedikit ya. Kalau kita melihat tadi kan tanggal 2 Juli ya. Kalau kita melihat pagi ini 12 Juli itu ada 515.800 gerai yang dibangun. Ini 19% dari 83.000 koperasi desa dan koperasi kelurahan yang sudah memperoleh nomor badan hukum ya. Jadi baru 19.000. Sehingga desa berpikir bahwa kalau di desa saya gerai itu belum dibangun, maka dana desa yang tadinya ditahan itu akan diberikan kembali ke desa. Ya. Ini kesadaran palsu yang pertama. Sebetulnya desa tidak pernah mengetahui tahun ini dia mendapatkan dana desa totalnya berapa. Dia hanya mengetahui sisa dana desa ketika sudah dipotong oleh Koperasi Desa Merah Putih gitu. Jadi Kementerian Keuangan langsung memotong di awal, tidak ada keterangan atau informasi berapa yang dipotong ya. Sehingga memang ketika tahun sebelumnya itu ada peraturan Menteri Desa bahwa desa itu harus menunjukkan berapa yang dipotong, berapa yang tidak, itu menjadi tidak ada. Padahal 30% maksimal dari APBDes itu untuk bidang pemerintahan desa. Ketika dipotong terlalu banyak, maka sebetulnya sesuai aturan, pemerintahan desa itu harus digaji jauh lebih sedikit, supaya tidak sampai 30%. Nah, supaya tetap bisa banyak, maka harusnya nilai dana desa yang dipotong dicantumkan di APBDes. Tapi kan tidak ada keterangan itu. Ya. Kemudian regulasi itu bisa berubah tiba-tiba. Contohnya di akhir 2025 itu sekitar 30.000 desa itu tidak memperoleh dana desa tahap kedua dengan alasan untuk Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Nilainya kalau kita baca di media massa itu sekitar 9 triliun. Ya. Nah ini tidak ada pertanggungjawaban sih sampai sekarang. Sebetulnya ini dipakai untuk apa gitu ya. Dalam salah satu keterangan kepala desa ketika sampai ke Kementerian Keuangan disebutkan akhirnya dipakai untuk membantu eh, banjir bandang di Sumatera. Tapi semuanya itu bersifat lisan, tidak ada keterangan tertulis gitu. Jadi artinya apa? Dana desa tidak akan dikembalikan dan memang dari awal akan digunakan oleh pemerintah pusat untuk kepentingan pemerintah pusat ya. Apapun itu. Tidak tidak hanya untuk gerai tadi ya, tapi juga bisa dipakai ini contohnya bahwa akhirnya dana desa itu juga dipakai untuk membayar eh, apa namanya itu? Membayar manajer koperasi ya. Nah, kesadaran palsu yang kedua adalah mengira bahwa ketika ada pengurus, kemudian pengawas, dan sesuai dengan peraturan Menteri Desa dan peraturan Menteri Koperasi 2025, itu bahwa pengawas itu ex officio dari kepala desa, maka desa mengira bahwa desa akan bisa mengelola koperasi. Namun kenyataannya tidak demikian. Ya. Jadi kenyataannya sesuai tadi disampaikan Impres 17 2025 itu operasional koperasi adalah pada manajer. Padahal sebetulnya manajer koperasi itu hanya diperlukan jika pengurus tidak bisa melakukan tugasnya ya. Sehingga dia mendelegasikan ke manajer. Seandainya pengurus bisa mengelola koperasi, dia bisa mengelola sendiri tanpa perlu manajer. Tapi ini kan manajer langsung harus ada di tiap koperasi Desa Merah Putih. Manajer juga dipilih oleh BUMN, Agrinas Pangan Nusantara atau APN ya. Dan karena digaji oleh APN, maka otomatis manajer akan lebih tunduk kepada perintah BUMN APN ketimbang pengurus atau pengawas Koperasi Desa Merah Putih. Mungkin perlu kita eh, dalami secara menarik. Tadi eh, Mas Gladi menyampaikan bahwa sebetulnya alas hukumnya itu kurang ya. Tapi selama 2025-2026 yang menarik adalah bahwa sebetulnya meskipun ada undang-undang desa, undang-undang desanya itu tidak diubah ya. Tetapi yang diubah
cukup peraturan menteri, bahkan surat edaran. Ya. Nah, ketika berupa surat edaran, ya, itu ternyata lebih manjur daripada peraturan pemerintah bahkan sampai undang-undang gitu. Jadi pada saat ini sebetulnya kita perlu waspada, the devil is on the detail di dalam peraturan perundangan, bahwa yang paling detail di lapangan itulah yang paling efektif dijalankan ya. Jadi problem berikutnya berkaitan dengan itu. Kemudian kepalsuan ketiga adalah ketika bisa mengontrol pekerja. Ini juga sama, bahwa pekerja pada akhirnya ditentukan oleh pegawai Agrinas dan militer setempat ya. Kemudian ketika desa menganggap bisa berpartisipasi membangun gerai karena menggunakan dana desa itu, toh kenyataannya itu dijalankan oleh militer setempat. Sebagai perbandingan begini, seandainya 1,6 miliar atau mungkin di lapangan itu tidak sampai segitu, itu dipakai melalui padat karya tunai desa, sebetulnya itu akan mencakup 23,6 juta pekerja. Kalau melihat selama ini padat karya dilakukan oleh desa, tapi selama ini kan akhirnya ini kemudian hilang. Dan terakhir adalah kita perlu memahami ketika desa itu eh, mengira bisa menjual barangnya ke koperasi, ya. Sebetulnya kenyataannya kalau kita lihat sejak koperasi itu diresmikan Presiden, operasionalisasinya, itu lebih tepat kita menyadari bahwa koperasi itu adalah bagian dari logistik BUMN maupun konglomerasi barang-barang retail. Ya, jadi lebih tepat koperasi Desa Merah Putih itu sebetulnya fungsinya adalah jalur logistik dari BUMN dan konglomerasi retail. Saya kira nanti pemerintah akan punya argumen bahwa barang-barang jadi lebih murah ya. Sementara bagi para pegiat desa itu artinya adalah menempatkan desa sebagai pasar dan menghujani dengan barang-barang dari luar desa gitu. Sebetulnya ada dua peluang respon desa. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Presiden itu konsisten menjalankan bukunya Paradok Indonesia dan Solusinya. Contohnya ketika memahami pasal 33 itu dipahami sebagai kapitalisme negara ya. Di bagian satu halaman itu menyampaikan pelajaran Cina, dan kemudian menurut beliau itu cocok digunakan di Indonesia. Jadi kapitalisme negara inilah yang sedang dipraktekkan di Indonesia dengan beberapa efeknya, antara lain sentralisasi dari daerah ya. Dan kemudian karena ada oligarki, maka peluang patronase, korupsi dan ketimpangan menjadi meningkat. Jadi koperasi koperasi desa menjadi cangkang dari BUMN ini memang karena menjalankan kapitalisme negara. Kalau separuh dari masyarakat desa itu membeli, memang omsetnya sangat besar, sekitar 900 triliun rupiah. Tapi jangan lupa untungnya mungkin sekitar 149 triliun. Ini jauh lebih kecil daripada kalau dibagi dengan dana desa. Nah, tapi kan sisanya berarti adalah membeli barang dari luar desa. Jadi kalau mengatakan dananya akan ada di desa, sebetulnya sebagian besar dananya orang desa itu untuk membeli barang dari luar desa. Jadi pasti dana yang dari orang desa akan lebih banyak keluar dari desa. Ya. Responnya yang pertama, kalau desa itu mestinya bisa melawan anjloknya rekognisi dan subsidiaritas desa. Resentralisasi itu sebetulnya mengurangi eh, kemampuan desa untuk memutuskan segala hal sendiri. Atau yang kedua, responnya pragmatis. Ya. Respon pragmatis ketika desa menggunakan koperasi untuk kepentingannya sendiri. Kalau mau yang kedua, maka desa perlu punya pemimpin yang entrepreneurnya tinggi, pemimpin wilayah, kepala desa misalnya, yang atau tokoh masyarakat yang punya rasa sosial tinggi dan entrepreneur tinggi. Ini kalau menggunakan respon pragmatis. Jadi ada dua jenis respon yang mungkin dilakukan desa.
tinggal kita lihat apa yang akan terjadi di lapangan. Mohon maaf Mas Canta kalau terlalu lama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ivan udah menyampaikan perspektif dari pembangunan pedesaan. Ada sedikit perubahan teman-teman dan para narasumber. Kami dikontak dari FTI bahwa di akhir nanti ada Pak Jowo Mota, Direktur Agrinas, yang nanti akan memberikan tanggapan karena ini sebagai diskusi akademik ya. Jadi dari awal kami memang tidak mengundang Pak Jowo Mota, tapi kami memberikan kesempatan Pak Jowo Mota selaku Direktur Agrinas di akhir nanti untuk memberikan tanggapan. Selanjutnya saya persilakan ke Mas Isnur. Bagaimana kemudian rantai komando militer ini kemudian ada di Koperasi Merah Putih. Silakan Mas Isnur. Iya, terima kasih. Semoga selesai jelas ya. Saya lagi di jalan, jadi sedang bergeser lokasi. Semoga bisa tetap ngikutin ya. Pertama sebelum masuk ke soal rantai komando, saya tuh LBH ya, tahun 2012-2013 itu menjudicial review Undang-Undang 17 tahun 2012 gitu, ke Mahkamah Konstitusi dengan para pegiat koperasi se-Indonesia. Dan argumentasinya persis perdebatannya seperti hari ini ya, seperti kita diskusikan sore ini, dan MK mengabulkan permohonan banyak sekali pegiat koperasi waktu itu dan menggugurkan Undang-Undang 17 2012 itu. Kira-kira 17 2012 itu kerangkanya sebenarnya apa yang kemudian dibayangkan oleh PT Agrinas ini? Ada suntikan modal, ada peran pemerintah yang maksimal gitu. Ada bagaimana pemerintah bisa menentukan manajernya gitu-gitu. Itu persis sama. Dan MK kemudian menegaskan kenapa dibatalkan. Ada 3 hal prinsip yang harus dipahami secara kuat. Pertama, undang-undang serupa KDMP ini yang kita lihat ya tadi dijelaskan oleh teman-teman tadi, itu menghilangkan prinsip dasar kekeluargaan gotong royong pasal 33 gitu. Ini kan konsepnya jelas, kita lihat bagaimana dia top down dari atas ya. Dia kemudian digelontorkan modal dari atas, dia kemudian diskemakan dari atas, kemudian dipaksakan pelatihannya dengan cara arah satu militeristik ya, secara komando. Bahkan manajernya diangkat oleh perusahaan gitu. Permodalannya juga dipaksakan melalui dana desa. Jelas sekali di mana fungsi kooperasinya di mana gitu. Koopnya di mana? Rapat-rapat anggota kebebasannya di mana gitu. Semua ditentukan dari pusat, semua dari arahnya dari pusat gitu. Jelas sekali ini mengkhianati asas gotong royong. Jadi itu ya jauh sekali dia mengkhianati prinsip dasar dalam konstitusi pasal 33. Yang kedua, Empang yang meyakinkan waktu itu adalah ketika hal seperti ini dia mereduksi peran warga ya. Asalnya dia subjek ekonomi ya, dia menjadi objek proyek. Seperti sekarang kan, banyak mulai kepala desa misalnya di Bojonegoro mulai curhat, ini keuntungannya sekian. Karena apa? Karena mereka bukan berangkat dari kesadaran, berangkat dari pemahaman, berangkat dari musyawarah antar mereka, berangkat dari pemahaman kepentingan apa yang mereka miliki gitu. Karena kan koperasi itu harus menjawab kepentingan bersama ya, baru dia bisa sukses. Kalau koperasi nggak menjawab kepentingan bersama, kebutuhan bersama, dia pasti nggak akan sukses. Jadi jelas sekali kita melihat memposisikan warga desa sekarang jadi kehilangan otonominya, ya. Bahkan dia merenggut, mengubah dana desa yang sebelumnya dimungkinkan melalui dengan musrenbang kan. Dana desa aja dialihkan, dialokasikan kemana dengan musrenbang. Ya. Nah sekarang ada koperasi yang harusnya lebih menggunakan prinsip musyawarah, menggunakan prinsip gotong royong, kesetaraan anggota, harusnya ini lebih dibandingkan dengan dana desa. Dana desa sendiri lebih demokratis dibandingkan koperasi. Koperasi ya kan menawarkan gagasan sentralistik otoritarian menurut saya dari pusat gitu. Jadi ini jelas sekali kesalahan konsepnya sangat mendasar ya, dan ini bagi saya bagian dari bahasa kasarnya adalah konteksnya ya, mengkalimatkan, membajak kata koperasi demi proyek pemerintah pusat sebenarnya. Sebenarnya kalau kita dengarkan ya teman-teman di Agrinas di mana-mana,
itu kan sebenarnya pengen mengubah jalur distribusi sebenarnya yang dikuasai oleh oligark gitu ya, melalui misalnya beberapa supermarket atau jejaring mart-mart itu dengan distribusi ala pemerintah gitu. Itu kan harusnya dibangun dengan konsep yang matang dulu. Jadi ini lebih sama bagi saya akan menemui kendala seperti MBG. Jadi konsepnya belum matang, nggak ada uji coba dulu, langsung pro-proan 80.000 sekian koperasi, menggunakan anggaran yang sangat besar. Dan akhirnya apa? Kita melihat upaya itu dibungkus dengan legalitas yang semu. Ya, tadi dilihat menggunakan apa impres gitu. Padahal harusnya dia pakai undang-undang koperasi secara maksimal gitu. Dia seolah-olah ada legalitasnya dengan impres, dengan PMK, dengan peraturan menteri koperasi, tapi sebenarnya dia meruntuhkan konsep dasar koperasi di undang-undang koperasi dan juga bahkan koperasi di tingkat internasional. Karena kan internasional ini kan punya konsep koperasi yang dibangun di mana-mana gitu. Yang kedua adalah dia secara institusional kita melihat dia bypass institusional secara secara masif ya di mana-mana ya. Dan akan menempatkan bagi saya kalau kita baca peraturan menterinya akan menempatkan kepala desa itu sebagai sosok yang punya kewenangan lebih. Pada akhirnya ekonomi itu akan berputar ya akan kemudian menumpuk di sebagian orang yang punya proyek, bukan lagi di anggota apalagi di warga desa. Itu yang kedua. Yang ketiga soal militerisme, ini yang lebih parah lagi menurut saya. Dua hal, pertama adalah dia mencemari prinsip operasinya, tapi yang lebih kedua adalah memberikan jalan atau karpet merah menormalisasi ya, menjungkir balikan peran tentara. Harusnya peran tentara kan urusannya perang, ancaman militer. Misalnya adalah urusan bagaimana dia mengatasi gangguan dari luar. Nah sekarang dipakai untuk kepentingan apa namanya pemajuan ekonomi sipil. Ya, kita lihat bagaimana peran-peran Kodim, peran-peran Koramil justru menjadi tempat distributor. Jadi ini bagi saya adalah mendistribusikan atau kemudian memperlebar kewenangan militer tentara di masa hari ini. Artinya apa? Dia mengembalikan fungsi demi fungsi TNI di masa lalu dan konteks ekonomi. Dan bukan hanya distribusi bagaimana dia ke lapangan kontrol, dia juga misalnya dalam rekrutmen terlibat juga. Dalam pelatihan kemarin, pelatihannya itu diketawain oleh semua orang, memalukan benar gitu. Jadi lelucon di mana-mana. Gitu. Tak malu apa Agrinas ya kan, TNI diomongin, dibikin lelucon di semua wilayah. Pelatihan koperasi tapi apa namanya anggaran besarnya, waktu besarnya itu habis untuk latihan tembak menembak lah, latihan menunduk lah, latihan kamuflase lah. Apa hubungannya dengan koperasi gitu? Jadi jelas sekali ini justru menyeret Indonesia semakin jauh ke jurang otoritarianisme dengan memberikan tempat ruang untuk militer masuk ke ruang sipil, untuk militer menemukan tempat kembali. Gitu. Dan itu artinya apa? Sebenarnya pemerintah nggak percaya dengan warga, nggak percaya dengan sipil, gitu. Ya, nggak percaya dengan bagaimana proses bertumbuh dengan gradual. Dan ini menempatkan kemudian apa? Menambah hanya KDMP kan. Militerisasi ini kan di tempat lain juga sama gitu. Kita lihat MBG pakai tangan militer, pakai tangan polisi. Kita lihat bagaimana pengamanan di lapangan kemarin demo misalnya ada militer di sana. Kita melihat misalnya Satgas PKH militer juga dengan jaksa. Jadi ini bukan hanya tentang KDMP tapi juga militerisasi di semua ranah, di semua ranah agenda kebangsaan. Ya, alih-alih memperkuat pemahaman pendidikan sipil malah memberikan ruang yang lebar buat militer. Akibatnya apa? Akibatnya nanti kita lihat karena nggak ada ruang dialog di sana, nggak ada ruang diskusi yang panjang di sana, nggak ada deliberasi di sana, adanya struktur searah, struktur komando. Ya, saya sejak awal bilang di tahun lalu ya, beberapa podcast bilang saya akan memprediksi ini dia akan lama juga. MBG nggak akan lama ada chaos yang masif, korupsi yang masif. Ya. Persis KDMP juga saya menduga akan ada keanehan-keanehan dugaan yang masif ya. Seperti kita melihat bagaimana keanehan yang luar biasa dalam banyak hal pembelian nanti diceritakan oleh teman-teman.
Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Isnur atas pantikannya juga soal militer itu dan kekacauan dari makna koperasi. Selanjutnya saya persilakan ke Kak Lydia yang dari Petrasa. Ya, Sebelum halo, silakan. kedengaran ya? Ah, Oke, saya share ya, bentar. Sudahkah? Slide-nya kelihatan? Masih loading, Kak. Oh, Silakan. sudah kelihatan slide-nya? Silakan. Sudah kelihatan. Oke, ya, makasih Mas Canta, Mas Gradi, Pak Ivanovic tadi juga sudah menyampaikan beberapa hal tentang koperasi. Jadi saya di sini saya akan bagikan eh, pengalaman kami mendampingi kredit union yang bentuknya juga koperasi di daerah Sumatera Utara. Nah, saya Lydia Nebal, saya Direktur Programnya Yayasan Petrasa. Dan ini juga informasi tambahan, kami baru bikin riset juga tentang CU dan bagaimana tanggapan mereka tentang kehadiran Koperasi Merah Putih di desa. Jadi saya combine pengalaman Petrasa beserta juga hasil riset yang kami lakukan kebetulan bersama PSP3 juga, PSP3 IPB. Baik, ya, jadi judul risetnya itu CU sebagai ekonomi solidaritas. Nah, saya perkenalkan Petrasa dulu. Kami ini organisasi non-pemerintah di Kabupaten Dairi. Kita bekerja di 68 desa, mendampingi 102 kelompok kredit union di desa. Total anggotanya hingga hari ini tuh berkisar 5.358 orang dewasa. Ya, jadi konteks awal kenapa CEU ini dibangun adalah ada beberapa masalah latar belakang permasalahan yang dialami oleh warga desa di Dairi. Yang pertama adalah ada keterikatan atau ketergantungan yang sangat besar terhadap peran dari tengkulak, di mana mereka harus meminjam dari para tengkulak ini dengan bunga yang cukup besar. Lalu kemudian juga ada ketergantungan terhadap penggunaan input kimia yang cukup tinggi di desa, jadi mereka sangat tergantung kalau tidak ada pupuk kimia, lalu pekerjaan-pekerjaan di pertanian mereka sangat terganggu. Karena itu juga ini menyebabkan adanya degradasi ekologis di desa. Yang ketiga ada konflik-konflik agraria. Jadi masyarakat berhadapan dengan perusahaan yang mengambil tanah, kemudian juga menguasai hutan dan sebagainya, itu juga menjadi permasalahan yang kami lihat di awal pembentukan kelompok credit union ini. Kemudian ada juga seperti KDMP sekarang. Jadi ada top down mandat yang dibuat dari pusat untuk membentuk koperasi. Kemudian ini apa namanya, tidak mengakui atau tidak mempertimbangkan konteks-konteks lokal yang ada di daerah. Jadi semua krisis ini kemudian meminta adanya sebuah pembangunan alternatif dan itulah yang kami lakukan dengan mendampingi petani. Jadi kami hanya mendampingi mereka untuk membentuk credit union. Ya, karakter CU sendiri itu dibuat dari, oleh, dan untuk anggota. Kepemilikannya bersifat kolektif. Anggota memiliki hak suara yang sama dan tidak peduli seberapa besar simpanannya. Jadi CEU ini lahir dari partisipasi dan dikelola juga secara partisipatif. Jadi kalau mengingat kembali dulu, CEU ini udah ada yang berumur hingga 20 sampai 25 tahun dan masih berdiri sampai sekarang. Itu awal-awal berdirinya hanya 15 sampai 20 orang dan mendirikannya juga masih sangat sulit. Kami hanya datang ke desa bawa spidol dan kertas plano menceritakan tentang CU, kemudian mendorong mereka untuk saling membantu di antara mereka hingga terbentuknya CU itu. Lalu CU itu juga punya prinsip pendidikan adalah pilar utama. CU tidak hanya bicara soal uang, tapi juga soal edukasi, termasuk literasi keuangan, pengelolaan usaha pertanian, dan bagaimana mereka memiliki karakter yang jujur di dalam CU itu. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, sebelum CU itu ada ekosistem ekstraktif yang terjadi di desa. Petani meminjam input kimia yang mahal dari para tengkulak, dari orang-orang yang bisa menjual bahan-bahan atau pupuk kimia, kemudian harga panen mereka nanti ditekan oleh si tengkulak itu, dan di akhirnya mereka punya hutang yang lebih banyak, kemudian juga ada ancaman kehilangan lahan karena akan diambil alih oleh si
tengkulak. Nah, di ekosistem solidaritas yang kita lakukan adalah mendorong agar para warga desa ini kemudian bersatu, memiliki karakter bergotong royong, kemudian punya keyakinan bahwa sedikit demi sedikit bisa menjadi bukit. Jadi uang yang 5.000 per bulan itu kemudian bisa menjadi dana yang besar bertahun-tahun kemudian. Nah, di Petrasa sendiri kami menginisiasi pembangunan kelompok CU itu dari 2001 dengan anggota yang 15 sampai 18 orang, dan per 2025 beberapa CU itu sudah punya anggota bahkan 300-400 orang di satu desa. Nah, mereka mengembangkan modal secara mandiri dari dana-dana kecil tadi, dana simpanan-simpanan yang kecil. Nah, mereka punya juga beberapa program yang membuat penetapan harga di pasar terbuka itu bisa dilakukan dengan melakukan penjualan produk-produk organik. Nah, ini memperkuat posisi tawar para petani. Ya, perbedaannya dengan lembaga keuangan formal, bukan hanya bank, tapi lembaga keuangan lainnya, di bank itu selalu ada jaminan dana fisik, misalnya sertifikat tanah. Sementara di CU itu kita sebut shadow law, jadi termasuk sebenarnya adalah saling percaya, surat perjanjian bermaterai, dan tanpa agunan fisik. Jadi saling percaya ini adalah satu-satunya kekuatan yang paling besar di dalam berjalannya proses kredit union. Lalu bunga pinjaman di bank atau di lembaga formal itu bunga tetap, sementara di CU adalah bunga menurun yang sesuai saldo pinjaman yang tersisa. Jadi saat ada saldonya, saat mereka misalnya punya hasil panen yang berlebih, mereka bayar lebih besar angsurannya di bulan depannya, mereka hanya akan membayar dari sisanya, membayar bunga dari sisa pinjamannya. Kemudian kalau di lembaga keuangan formal, mekanisme saat ada kredit macet itu biasanya ada penyitaan aset. Nah, kalau di CU itu biasanya masih berjenjang, jadi ada denda dulu, kemudian ada teguran, hingga nanti kemungkinan ada pengampunan melalui penurunan bunga bagi anggota yang memang mengalami kesulitan nyata, misalnya penyakit dan sebagainya. Dan ini biasanya dibicarakan di dalam kelompok CU. Nah, yang kami lihat di peminjaman-peminjaman yang dilakukan di bank-bank atau di lembaga keuangan formal itu biasanya didominasi oleh laki-laki atau kepala keluarga. Nah, di CU malah sebaliknya. Jadi seperti yang kita lihat tadi, keanggotaan itu didominasi oleh kelompok perempuan, dan kepengurusan juga banyak dipimpin oleh perempuan. Nah, solidaritas dalam kelompok ini yang kita bangun di dalam CU. Jadi tidak seperti lembaga keuangan lain yang mengutamakan keuntungan pribadi, CU mengutamakan kesejahteraan bersama di atas kesejahteraan individu. Dan koperasi kredit ini berfungsi sebagai laboratorium sosial ekologis yang holistik, bukan sekedar alat keuangan mikro. Nah, di akhir tahun, di setiap kali ulang tahun CU, mereka akan membagi sisa hasil usaha. Menariknya di sini, keuntungan atau dividen yang mereka terima itu tidak serta-merta dibagikan sesuai saham langsung kepada anggota, tapi hanya sebagian. Sebagian CU itu menetapkan 60%, ada yang 65%. Nah, kemana sisanya? Sisanya itu mereka akan simpan untuk menjadi dana perjuangan atau advokasi. Lalu kemudian ada yang juga menjadi sebagian sekian persen menjadi dana sosial. Ini biasa digunakan untuk misalnya bantuan bencana bagi kelompok lain atau bagi anggota yang sedang merasakan duka akibat bencana. Lalu juga ada untuk suka dan duka, misalnya pernikahan keluarga atau misalnya ada yang meninggal di dalam keluarga, itu mereka bisa gunakan dana sosial ini kepada keluarga yang sedang berduka atau yang sedang melakukan sebuah acara adat. Kemudian mereka juga akan menyisihkan sekian persen untuk dana pendidikan. Nah, di sini mereka bisa menyimpan dana pendidikan itu untuk meminta misalnya pelatihan pembuatan pupuk organik atau misalnya pelatihan literasi keuangan. Nah, dana pendidikan inilah yang akan mereka gunakan. Jadi dividen itu tidak 100% langsung dibagikan kepada anggota. Nah, jadi kami lihat 3 kekuatan dari CU ini. Yang pertama, kedaulatan ekologis. Jadi mereka tidak hanya menjadi lembaga keuangan simpan pinjam, tapi juga menjadi tempat wadah bagi anggota untuk belajar, kemudian untuk mengembangkan inovasi tepat guna yang affordable, bisa dibayar atau bisa dibiayai oleh mereka. Lalu ini kemudian membuat mereka semakin tangguh. Jadi mereka tidak lagi tergantung 100% pada penggunaan input kimia. Nah, ini menunjukkan penggunaan bahan baku organik untuk input pertanian membuktikan bahwa meskipun harga pasar anjlok,
petani organik ini tetap masih memiliki margin yang cukup untuk bertahan hidup dan membayar angsuran di pinjaman CU. Jadi mengurangi biaya mereka dalam penggunaan pupuk dan input kimia. Ya, yang kedua ada kekuatan kohesi sosial dan ketangguhan. Pilar pertama bisa kita lihat ada kohesi internal secara horizontal. CU itu dari beberapa sampel yang kami lihat bisa juga menjadi wadah menyelesaikan konflik antar warga desa dan menyatukan kembali komunitas. Jadi anggota CU ini semuanya adalah orang yang berada dalam satu desa. Nah, mereka bertemu sekali sebulan di dalam kredit union. Mereka bertemu harus beribadah sebelum memulai, bisa tinggal 2-3 jam untuk pembukuan keuangan dan sekaligus untuk diskusi berbagai isu yang sedang berkembang di masyarakat. Pilar keduanya adalah solidaritas eksternal. Jadi mereka juga mengumpulkan dana secara serentak untuk membantu perjuangan warga di desa lain. Jadi bukan hanya di desa mereka. Jadi dana perjuangan yang mereka kumpulkan ini bisa digunakan untuk membantu perjuangan-perjuangan advokasi di desa lain, desa yang sedang menghadapi konflik dengan perusahaan dan atau dengan perampasan tanah. Yang ketiga, representasi politik. Jadi dengan otonomi keuangan saat ini di 102 kelompok CEU ini, dana yang mereka sudah simpan itu dari pinjaman-pinjaman kecil puluhan tahun itu sudah mencapai 30 miliar. Dan dengan otonomi keuangan yang cukup besar di CEU, mereka semakin berani menolak uang atau hadiah saat terjadinya kontestasi politik. Kemudian mereka juga melalui kelompok CEU sudah berani menempatkan orang-orang di posisi-posisi sentral di desa, misalnya mendorong anggota kelompok menjadi kepala desa atau menjadi aparat desa. Dan dengan adanya mereka di dalam, itu menjadi sebuah kekuatan mendorong arah kebijakan desa untuk lebih pro kepada warga dan untuk bisa mendorong penggunaan dana desa memprioritaskan kebutuhan warga desa. Ya, dalam beberapa bulan terakhir atau mungkin setahun terakhir kita mendengar ada KDMP dan ini juga sangat dibicarakan di dairi, di desa-desa di dairi, dan kami melihat ini juga bisa menjadi potensi ancaman dan gangguan terhadap kehadiran, terhadap adanya CEU di desa yang sudah berpuluh tahun berdiri. Yang pertama ada ancaman jebakan utang. Jadi seandainya KDMP ini kemudian juga punya program simpan pinjam, maka bukan tidak mungkin warga itu akan gali lubang tutup lubang, jadi pinjam dari KDMP, pinjam dari CEU dan sebagainya, dan sementara pendapatan mereka tidak bertambah. Jadi akhirnya akan ada jebakan utang. Yang kedua, yang kami lihat situasi di desa, sebenarnya banyak warga itu yang trauma dengan kehadiran koperasi. Dengan cerita ke koperasi usaha desa, KUD yang dulu juga ada dan akhirnya tutup, itu juga meninggalkan trauma yang cukup tidak menyenangkan di desa. Kemudian kami melihat ada ancaman kanibalisasi likuiditas. Jadi ini bisa saja membahayakan miliaran aset lokal tadi yang sudah puluhan tahun sudah dibangun oleh kredit union. Kehadiran KDMP yang sampai saat ini juga masih belum menunjukkan sebenarnya programnya apa, itu sudah mulai menjadi pembicaraan di anggota CEU atau di desa secara umum. Ya, KDMP seperti yang didengar oleh para warga, ini adalah mandat pemerintah yang dibuat dengan dana miliaran, tapi kami juga melihat bahwa dana segar miliaran rupiah ini, jika diberikan dalam bentuk pinjaman ke warga desa, ini akan sangat mengancam karena kemungkinan kalau proses penyaringan penerima pinjamannya tidak selektif, karena mengejar target penyerapan anggaran, maka non-performing loan-nya akan tinggi. Risiko gagal bayar dari anggota itu akan tinggi. Dan ini bisa mengganggu stabilitas ekonomi di desa. Nah, kemudian bagaimana CEU mengantisipasi dan menavigasi keadaan ini? Ini hasil dari riset yang kami lakukan. Ada 3 solusi kemungkinan yang bisa kami kerjakan. Yang pertama yang bisa juga dilakukan oleh kelompok CEU. Yang pertama adalah anti double loan. Jadi harus memilih apakah akan menjadi anggota CEU atau menjadi anggota koperasi. Itu masih menjadi salah satu alternatif. Yang kedua, menavigasi sistem dari dalam. Jadi dari beberapa kelompok yang menjadi sampel, kami menemukan bahwa Koperasi Merah Putih ini sudah mulai mendekati para pengurus CEU untuk menjadi pengurus di koperasi. Melihat dan mengingat bahwa para pengurus CEU ini sudah sangat berpengalaman dalam sistem koperasi. Jadi mereka mulai didekati, diajak, atau bahkan beberapa sudah memiliki posisi di sana. Nah,
ada harapan untuk pengurus-pengurus CU yang punya posisi di koperasi ini mengarahkan program bukan lagi simpan pinjam, tapi adalah program penguatan pertanian. Misalnya stabilitas harga, kemudian menjadi gudang untuk produk-produk dari desa dan perbaikan rantai pasok di desa. Yang ketiga, CU harus menunjukkan bahwa fungsinya bukan hanya soal simpan pinjam, bahwa ada edukasi juga di dalam. Ada literasi keuangan, ada juga pelatihan pertanian, ada pelatihan peternakan, dan bukan hanya soal uang, tapi soal kapasitas si petani untuk bisa bertahan hidup bahkan tanpa mengikuti koperasi-koperasi yang muncul. Ya, ini nah kesimpulan kami dari pengalaman dan dari riset yang pertama, CU itu melampaui microfinancial. Jadi bukan sekedar alat keuangan, tapi adalah landasan arsitektural bagi regenerasi ekologi, kohesi sosial, dan perlawanan politik terhadap perampasan lahan oleh perusahaan-perusahaan perusak lingkungan. Yang kedua, CU itu sangat inklusi. Yang paling kelihatan adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan kekuatan perempuan. Pertumbuhan berkelanjutan dari ekonomi lokal ini secara mendasar didorong oleh kepemimpinan perempuan dan disiplin. Anggota juga ada yang disabilitas, kemudian juga dari berbagai generasi, jadi sangat inklusif. Yang ketiga, kebijakan seperti KMP seharusnya beradaptasi dengan dan mendukung infrastruktur akar rumput yang sudah ada. Misalnya akses pasar untuk MBG, itu bisa menjadi salah satu programnya. Atau penguatan rantai pasok. Alih-alih mencoba menggantikan dengan mandat yang rapuh, secara matematis dan didorong oleh utang. Yang keempat, pembangunan alternatif menurut kami seperti koperasi yang sesungguhnya itu tidak bisa dipaksakan dan didikte dari atas atau ibu kota. Sebaliknya justru harus tumbuh dan dirawat dari akar rumput. Nah, itulah menurut kami sebenarnya arti dari koperasi, lahir dari mereka dan dirawat secara organik di akar rumput. Terima kasih. Terima kasih Kak Lydia atas pengalamannya ya dalam membangun koperasi kredit union di Dairi. Mungkin langsung saja saya persilakan Pak Jo Mota. Tapi sebelum itu saya ingin merangkum beberapa tanggapan narasumber yang mengenai koperasi Desa Merah Putih, mulai dari tata kelola yang tidak baik, kemudian masuknya militer gitu, kemudian meninggalnya calon 5 manajer koperasi Merah Putih, lalu kemudian dana desa yang roib, terus kemudian program yang tidak jelas dan sebagainya gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan-pertanyaan dan juga mantik dari narasumber. Mungkin saya persilakan Pak Yomota menanggapi. Apakah ada? Pak. Mungkin biar kelihatan ini ya. Biar Oke. Bisa kelihatan ya saya ya. Boleh on cam Pak? Atau saya yang share screen atau gimana Pak? Iya. Halo. Halo, iya Pak? Iya. Bisa dengar ya? Bisa Pak, bisa terdengar Pak. Oke. Baik, ini pertama saya pikir Zoom meeting ini kan Zoom agak ilmiah ya. Artinya ini terdiri para akademisi yang hadir di dalam Zoom ini ya. Iya Pak. Jadi mungkin kehadiran saya di Zoom ini kurang pas ya, tapi tidak apa-apa. Saya hanya coba men-share sedikit supaya teman-teman juga punya suatu pemahaman atau suatu pandangan terkait Koperasi Merah Putih dari sisi yang berbeda gitu. Boleh Pak. Yang paling krusial dari saya tadi mengikuti diskusi ini itu adalah sangat menggambarkan bagi saya pemahaman teman-teman yang ada di dalam ruang ini
mungkin terhadap koperasi sangat jauh daripada pemahaman koperasi secara global gitu. Nah, termasuk sahabat saya Dr. Ivanovic, saya juga yakin beliau latar belakang pendidikan mungkin dari sains ya, dari fisika, dari biologi, sehingga pemahaman ekonomi, terutama ekonomi terkait dengan koperasi, itu mungkin menurut saya sangat bias, tapi tidak apa-apa. Saya coba menjelaskan pemahaman koperasi dari sudut atau dari sisi koperasi yang hendak dibangun oleh pemerintah. Pertama, koperasi itu akan menjadi patron bagi masyarakat desa. Patron di sini adalah koperasi akan mendampingi masyarakat desa yang sebagian besar adalah petani yang memberikan kontribusi paling tinggi dalam statistik kemiskinan Indonesia. Itu mereka semakin hari, semakin tahun tumbuh menjadi individu-individu kapitalis yang terpecah belah tanpa patron. Sehingga Koperasi Desa Merah Putih hadir untuk menjadi patron, untuk mendampingi semua kegiatan ekonomi di desa, dari dia mulai, contohnya kalau dia petani, mulai dari bibit, pupuk, pestisida, sampai nanti dia panen, juga selama masa tumbuh, itu Koperasi Merah Putih akan menyediakan kebutuhan hidup mereka, baik itu sandan pangan maupun finansial. Selama umpamanya kalau petani padi, dia menunggu 100 hari. Selama 100 hari ini, dia bisa mengambil kredit terkait dengan kebutuhan pokok mereka. Kemudian dia bisa mengambil kredit untuk kebutuhan finansial mereka. Tetapi inti atau roh daripada Koperasi Merah Putih ini baru muncul ketika koperasi menjadi off-taker. Setelah menjadi off-taker itu ada ruhnya koperasi itu akan tumbuh ketika mereka melakukan simpanan-simpanan yang mereka sisihkan dari hasil panen mereka untuk kebutuhan mendasar mereka. Sehingga di situ mereka membangun social safety net dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Saya kasih contoh konkretnya seperti ini. Ketika itu petani bawang, di daerah itu dia punya 100 hektar petani bawang. Nanti rata-rata hasil petani bawang itu antara 10 sampai 15 ton. Kita ngambil angka paling bawah saja, yaitu 10 ton. Kalau di desa itu ada 100 hektar, artinya bahwa 100 dikali 10 ton. Tolong mungkin bisa dicatat ya, nanti Mas Bayu biar punya nalarnya gitu. Jadi 10 dikali 100, nanti dikali 1000. 1000 itu kan kilo. 1 ton itu kan 1000 kilo. Berarti kan ada 1 juta ton, 1 juta kilo bawang yang dipanen di daerah itu. Nah, nanti mereka melakukan sesuai dengan kesepakatan mereka. Mereka akan sisihkan Rp25 untuk kebutuhan dana sosial mereka. Rp25 untuk kegiatan umpamanya dari daerah itu mayoritas Muslim. Untuk dana perbaikan masjid, dana untuk kegiatan
ya doa bersama atau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan keagamaan. Kemudian dia akan menyisihkan Rp25 untuk dana cadangan anggota mereka yang ketika dia memerlukan. Jadi Anda kemudian dia menyisihkan Rp25 untuk ada yang berduka. Artinya itu kan mereka menyisihkan Rp100. Rp100 ini adalah unit koperasi dari petani bawang di desa itu. Kalau dikali Rp100 dikali 1 juta sama dengan itu adalah 100 juta yang mereka kumpulkan sebagai social safety net yang jadi milik mereka, tetapi dan dikelola oleh mereka sendiri. Nah, Koperasi Merah Putih akan menjadi patron bagi semua kegiatan ekonomi di desa. Nah, ketika itu hadir, disitulah jiwa atau roh koperasi itu akan tumbuh di dalam kelompok ini. Kenapa perlu hadirnya Koperasi Merah Putih? Karena kita melihat bagaimana hegemoni kapitalis masuk ke desa-desa, memberikan pinjaman secara sporadik kepada warga desa, sehingga memecah belah kehidupan sosial daripada masyarakat desa itu menjadi individualistik. Jadi di desa ini dia berebutan semprot pupuk atau menebar pupuk. Itu tergantung daripada siapa yang mendapat duluan pinjaman. Artinya, dia ketika menyemprot pestisida ke sawahnya dia, tanpa secara bersama-sama, dia memindahkan sarangan hama ke tetangganya dia. Dia tidak peduli. Rasa kebersamaan, rasa gotong royong, karya karsa itu hilang. Dengan kehadiran Koperasi Merah Putih menjadi patron, memastikan bahwa mereka semua bisa mendapatkan dukungan yang sama sehingga menumbuhkan kembali rasa kebersamaan mereka untuk melakukan satu kegiatan secara bersama-sama untuk membangun ekonomi desanya. Itu kalau dari sisi patronnya. Kemudian untuk patron ini bisa berjalan, itu diperlukan adalah bagaimana mereka itu bisa dihubungkan dengan pasar. Karena itu diperlukan satu sistem logistik yang harus dikuasai oleh petani, sehingga petani itu tidak tergantung kepada logistik yang selama ini dikuasai oleh elit desa atau dikuasai oleh kaum-kaum borjuis desa gitu. Sehingga dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi off-taker dan kita punya namanya Torasera, Toko Rakyat Serba Ada sebagai distribution center yang nanti akan menghubungkan antara setiap kabupaten dengan kabupaten yang lain, sehingga negara bisa memastikan atau mengendalikan inflasi dan menghitung logistik yang efektif, efisien dalam mendistribusikan hasil pertanian di desa itu. Sehingga cost atau fluktuasi harga itu menjadi terkendali. Kemudian yang ketiga terkait dengan jalur distribusi negara. Itu baik untuk negara maupun untuk swasta. Kalau untuk negara, kita pastikan bahwa kebetulan tadi kami menghadiri hari ulang tahun Koperasi yang ke-79, dan dalam pidato Pak Presiden, beliau menyampaikan bahwa ke depannya beliau pastikan bahwa semua barang subsidi itu akan didistribusikan melalui koperasi. Kenapa barang subsidi itu harus didistribusikan melalui koperasi? Tidak boleh oleh individu atau kelompok. Karena barang subsidi adalah barang milik publik. Kenapa dikatakan barang itu milik publik? Karena barang itu disubsidi dari pajak rakyat. Maka barang itu secara otomatis sudah menjadi publik sehingga tidak boleh dikooptasi oleh kelompok atau individu dan melakukan monetize atau mengambil keuntungan dari barang yang sudah disubsidi.
Dan kedepannya harusnya apabila ada toko yang menjual beras SHP di atas daripada HET, itu adalah pidana ekonomi. Apabila ada yang menjual gas melon di atas 16.000, itu adalah pidana ekonomi. Ada yang menjual pupuk urea subsidi di atas 92.000, itu adalah pidana ekonomi. Sehingga dipastikan bahwa barang-barang subsidi ini bisa didistribusikan langsung kepada masyarakat di desa, sehingga harga yang dibayar masyarakat desa dan manfaat daripada tujuan koperasi ini adalah benefit, bukan profit. Jadi clear tujuannya gitu. Nah, selain daripada urusan logistik untuk barang-barang subsidi, kita juga harus memastikan bahwa barang-barang yang diproduksi, karena begini, kita tidak boleh membangun suatu sistem yang meninggalkan yang lain. Negara ini harus menjadi bagian dari seluruh warganya, baik itu untuk perusahaan swasta maupun untuk koperasi. Karena dengan kuatnya koperasi, kuatnya swasta, itu menjadi kekuatan bangsa untuk bisa mengangkat kehidupan masyarakat di desa yang lebih baik. Kalau kita perhatikan sekarang ini, 60% uang berputar di DKI, 30% uang berputar di kota-kota besar, 10% uang berputar di 83.000 desa. Artinya jumlah uang yang berputar di desa, uang itu ibaratnya itu darah bagi sebuah ekonomi. Jadi saya sering mengibaratkan ekonomi di desa itu hanya jalan karena dua. Jalan ibaratnya zombie, tanpa arah, tanpa tenaga, dan tanpa warna. Kemudian ekonomi di desa itu jalan karena keberkahan Tuhan yang memberikan kita hidup di daerah yang tropis agraris, dan kita menguasai sekitar 40% dari kawasan tropis yang 27%. Artinya Indonesia menguasai 11% kawasan tropis dunia dari 27% seluruh kawasan tropis dunia. Artinya dengan angka itu kurang lebih Indonesia itu menguasai 35-37% kawasan tropis. Kawasan tropis itu membedakan kita dengan kawasan-kawasan yang punya 4 musim. Bedanya mereka hanya bisa menanam selama. Maaf Pak Joel. Iya. Waktunya cukup. Baik, Karena itulah masalahnya. Tadi saya tidak mau ngomong karena tadinya masalah waktu. Tapi ya karena dibatasi waktu mungkin cukuplah itu yang saya jelaskan. Walaupun tidak jauh daripada harapan saya, tetapi paling tidak poin-poinnya sudah saya jelaskan gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih gitu. Oke, nanti ada tanya jawab juga Pak dari peserta gitu. Silakan. Tadi Pak Ivan sudah dinotis, ada tanggapan dari Pak Ivan Novi. Terima kasih. Terima kasih Pak Jo berkenan hadir dalam diskusi ini sehingga bisa banyak memberikan pandangan dari sisi beliau kepada kita semua gitu ya. Memang problemnya begini, kebijakan mengenai koperasi desa Merah Putih ini kan dimulai dari suatu rapat di Istana yang kemudian pada tanggal 3 Maret 2025 itu disampaikan oleh Menko Pangan kepada publik gitu ya. Pada waktu itu disampaikan nanti akan ada 5 tahun, 3-5 tahun ke depan, kemudian dana desa akan dipakai sekitar 3 triliun, waktu itu sampai 5 triliun ya, 3-5 miliar per desa gitu ya. Nah, tapi hampir semua ujaran pidato itu berbeda dengan peraturan-peraturan yang tertulis gitu. Jadi ada perbedaan antara yang disampaikan dengan yang tertulis. Kemudian antara yang tertulis itu juga dengan
kondisi lapangan itu juga ternyata berbeda. Ya, misalnya contohnya di dalam pidato nanti bisa dicek karena ada di YouTube gitu. Menko Pangan menyampaikan bisa aja menggunakan apa namanya gedung-gedung yang ada di desa sehingga kemudian bisa dipakai untuk koperasi seperti pada tanggal 27 Juli sewaktu eh, Presiden menyampaikan 80.000 koperasi itu mulai ada begitu. Di situ Saya izin menggunakan, live karena ada telepon penting, jadi saya harus keluar dari Zoom. Minta maaf. makasih Pak Jo. Iya, masih. Pak Jo. Ya, itu banyak koperasi menggunakan dengan apa namanya itu menggunakan gedung-gedungnya sendiri ya. Tapi kemudian di instruksi presiden itu di instruksi 17 itu justru disampaikan bahwa tidak boleh menggunakan gedung sendiri. Harus membangun gedung baru dengan ukuran paling tidak 1.000 meter persegi itu belum termasuk halamannya itu ya. Jadi artinya banyak hal-hal yang disampaikan dan aturan tertulis itu ternyata tidak berjalan di lapangan, tidak sama dengan di lapangan. Ya. Jadi kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Jo itu salah satu versi dari pemerintah karena kan ternyata Menteri Koperasi punya versi yang lain untuk ke depan Koperasi Desa Merah Putih seperti apa, seperti itu. Tapi yang kita perlukan kan kalau memang ada rencana-rencana seperti itu, maka suatu dokumen rencana jangka menengah misalnya atau rencana strategis itu sebagai patokan itu harus ada ya. Sehingga kita semua bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, jalur mana, jalan mana yang benar, mana yang salah seperti itu. Tapi ini kan tidak ada sehingga yang kemudian jadi patokan itu tidak lagi ujaran pidato, tidak lagi aturan tertulis, tetapi paling bagus supaya tidak muncul kesadaran palsu adalah apa yang real ada di lapangan. Misalnya contohnya, dana desa dari APBN ke rekening kas desa berkurang. Itu real, ada di lapangan. Mau dikatakan apapun itu, nyatanya begitu. Dan ketika transfer APBN ke APBD berkurang, itu alokasi dana desa ADD dari Pemda. Kalau dana desa itu 58% APBDes, kemudian ADD dari Pemda itu sekitar 48% APBDes, itu juga berkurang, itu juga real gitu. Kemudian kita juga mengetahui pada waktu Presiden membuka operasional dari Gerai Koperasi Desa Merah Putih tanggal 16 Mei 2026 itu tidak ada produk dari desa. Ya. Semua yang ada di Gerai itu adalah produk dari BUMN atau Pak konglomerasi. Ya, Ivan, Pak. maaf, agak dipercepat nanti mau sesi tanya jawab aja nanti. Terima kasih ya. Kemudian terakhir yang tadi disampaikan mungkin nggak ada produk desa masuk Gerai. Paling tidak sampai saat ini kita tidak melihat itu. Ya. Apakah benar ada produk dari petani, beras dan sebagainya masuk Gerai? Sekarang kan kita tidak tahu gitu. Saya kira sih itu Pak. Jadi supaya tidak banyak kesadaran palsu, kita lebih baik melihat fakta lapangannya gitu. Ya. Terima kasih, Mas. Makasih. Berarti saya mau klarifikasi sedikit Pak Ivan. Benar latar Ya, Pak. belakangnya fisika Pak? Enggak sih. Saya waktu SMA itu biologi, tapi ketika masuk ke IPB itu memilih penyuluhan dan komunikasi pertanian di sarjananya. Kemudian S2, S3-nya sosiologi pedesaan. Ya. Fisika salah satu yang paling sulit sih saya. Nggak pernah dapat 5 sih. Ya. Selalu 4. Oke. Ya, Terima kasih Pak Ivan. Sedikit konfirmasi saja Pak Ivan. ya makasih. Saya buka sesi pertanyaan pada peserta. 3 pertanyaan dulu. Saya juga dikabari bahwa Mas Isnur tadi live ada agenda. Sayang sekali juga Pak Joa juga keluar ya. Padahal tadi udah lumayan seru ya kita tanya jawab ya. Tapi tidak apa-apa, kita hargai usaha dari Pak Jo untuk join. Silakan pertama saya berikan ke Pak Chandra Irawan.
Baik, terima kasih. Mungkin saya tidak banyak bertanya. Saya ini mendampingi koperasi 25 tahun dan menulis buku koperasi, tapi latar belakang saya matematika, S1 saya. Ya, jadi supaya jelas saja. Tapi saya sudah mendampingi lama, baik kredit union maupun koperasi pertanian, sampai sekarang juga mendampingi para petani di desa-desa. Saya mentraining ribuan petani. Nah, kalau soal KDKMP ini, memang jelas ini program perampokan oleh elit atas nama koperasi. Tolong teman-teman di MTI ini lihat, gedung itu masuk asetnya siapa, karena sampai sekarang nggak jelas. Tulisannya KDKMP, jangan dianggap itu punya KDKMP. Apakah itu asetnya desa? Belum ada serah terima. Apakah itu asetnya koperasi? Nggak ada serah terima. Semua nggak mau nerima. Ya, ini kalau kita ngomong tolong dicek. Lalu kalau usaha, apakah itu usahanya koperasi? Jangan. Jadi ini nggak ada hubungannya koperasi, hanya dipakai label. Nah, karena pembukuannya apakah masuk bukunya koperasi? Enggak. Manajer karyawan Agrinas, jadi nggak ada hubungannya. Jadi saya punya WAG dengan beberapa orang KDKMP ini 600-an, ya mereka nggak ikut apa-apa dan memang pembukuannya nggak ada. Ya memang pokoknya ada badan hukum, ya sudah lalu kamu duduk diam. Namamu dipakai. Nah gitu loh ya. Jadi kalau kita ngomong diskusi mau tanya ya nggak ada hubungannya. Ini program pemerintah yang sebetulnya nggak perlu pakai ngomong koperasi. Karena koperasi itu hanya relevan didirikan kalau pemerintah nggak bisa. Kalau pemerintah bisa ya nggak usah pakai nama koperasi. Ya itu aja catatan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Chandra. Saya tampung dulu dan juga mungkin ditanggapi. Selanjutnya Pak Suryo Koco. Saya persilakan. Maaf Pak, belum di unmute. Host mungkin bisa di unmute. Operator mungkin bisa di. Boleh Pak di unmute, bisa Pak? Ada, oke. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya terus terang tertarik bergabung karena ada Pak Jau tadi. Tapi mendengar apa yang beliau sampaikan, saya malah jadi berpikir yang nggak paham koperasi itu malah Pak Jau, bukan kawan-kawan gitu. Yang nggak paham itu malah beliau. Kenapa? Karena kalau bicara koperasi tadi seperti yang disampaikan penanya sebelumnya, yang terjadi perampokan ya memang itu yang terjadi perampokan saat ini. Ketika kami baru aja menerima informasi 3 hari yang lalu, ada koperasi Desa Merah Putih yang sudah masuk dalam listing untuk mendapatkan barang-barang dari Indogrosir. Itu ketika sekarang dia melakukan order, sekarang udah bisa lagi, harus menggunakan nama Agrinas. Sementara kalau menggunakan nama Agrinas, dia nggak tahu harus berhubungan dengan siapa. Jadi dia sudah beberapa kali melakukan order ke Indogrosir karena dia sudah bermitra, masuk daftar, dan beberapa hari kemarin sudah nggak bisa lagi. Ini kan perampokan. Koperasinya sudah bisa jalan, malah sekarang harus lewat Agrinas. Sementara Agrinas belum pernah menjelaskan prosedurnya kayak apa. 2 tahun yang akan dikelola oleh Agrinas itu konsepnya kayak apa. Yang Pak Jo tadi sampaikan sebagai off-taker dan seterusnya, konsepnya yang seperti apa. Nah ini yang menurut saya, ya semoga ada teman dari Agrinas yang masih ada di sini bisa membantu menjelaskan. Tapi kalau memang nggak ada yang dari Agrinas nggak ada yang bisa membantu menjelaskan, ya saya sepakat. Real, ini perampokan. 1, bangunan itu menggunakan dana dari alokasi yang kemudian itu mestinya menjadi dana desa. Yang kedua, proses penyerahan bangunan sampai sekarang, verifikasi faktualisasi yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi, itu jelas sekali menyebutkan bahwa tim verifikasi itu dibentuk oleh bupati. Sementara teman-teman dinas dalam proses kemarin banyak yang juga tidak paham. Dan ada satu lagi, tanda tangan atas proses
verifikasi faktualisasi itu kepala desa harus bertanda tangan. Artinya kalau ada hal yang tidak sesuai, maka yang akan bertanggung jawab adalah mereka-mereka. Kepala desa tahu-tahu harusnya sudah selesai masa jabatan, diminta pertanggungjawaban karena kualitas bangunan yang nggak benar dan seterusnya. Apalagi tambah yang mobil impor yang nggak jelas itu, ya akhirnya yang masuk penjara siapa? Ya kepala desa. Kenapa? Karena dananya menggunakan sumber dari dana desa. Jadi saya pikir saya sepakat ya ini satu perampokan yang terstruktur masif. Jadi saya pikir layak untuk kemudian kita cermati bersama-sama dan kita awasi. Kita minta pertanggungjawaban bangunan itu nilainya berapa. Dirut Agrinas mengatakan bahwa itu adalah karya bakti TNI. Kenyataannya di lapangan kontraktor-kontraktor yang mengerjakan. Kenyataannya di lapangan teman-teman di desa tidak banyak dilibatkan. Saya pikir itu, mohon maaf kalau saya terlalu menggebu-gebu. Terima kasih. Terima kasih Pak Suryo dan tadi Pak Chandra ya. Sayang sekali tadi Pak Jo harus keluar ya. Mudah-mudahan memang ada telepon penting ya, bukan karena takut untuk berdiskusi ya. Saya tambahkan lagi, ini ada pertanyaan nanti sebelum dijawab. Jadi Mas Arief, boleh? Itu ini ya pertanyaan dokumen ya. Seharusnya tadi dijawab sama Pak Jo, cuman tidak ada. Lalu kemudian yang ketiga nih saya bacakan nanti dari Cecilia Mediana. Kepada MT, apakah ada data soal penyelewengan pengadaan barang dan jasa sebab sudah viral pengadaan kipas angin yang banyak banget seperti kasus MBG yang kasus semir sepatu, dan apakah MT juga ada riset soal berapa banyak lahan sawah abadi yang dipakai? Mungkin saya persilakan ke Mas Gredi tadi menanggapi sedikit mungkin dari Pak Chandra dan Pak Suryo Koco dan juga terutama terhadap MTI. Ya, oke. Makasih Canta. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Cecil ya, terkait dengan, karena ada pertanyaan langsung di MTI ya, jadi saya izin jawab. Jadi memang ini ada dua isu yang ditanya. Yang pertama terkait dengan apakah ada penyelewengan dalam konteks pengadaan barang dan jasa, dan yang kedua terkait dengan lahan sawah abadi ya. Saya jawab mungkin yang pertama dulu. Jadi memang kalau dari sisi potensi, kita bicara soal potensi ya, potensi penyelewengan ini pasti sangat besar gitu ya. Kita perlu paham dulu bahwa kerangka regulasi dari pengadaan barang dan jasa ini mengacu pada Peraturan Presiden nomor 46 gitu ya, tahun 2025, yang merupakan perubahan kedua dari Perpres PBJ. Di mana di dalam perubahan kedua ini termaktub satu klausul yang menyatakan bahwa program prioritas pemerintah itu bisa masuk dalam mekanisme penunjukan langsung atau PL. Nah, memang kalau kita baca juga di katakanlah Inpres 17/2025 itu kan juga sama ya, mekanisme yang dilakukan itu adalah penunjukan langsung. Dan memang memberikan kewenangan gitu terhadap PT Agrinas Pangan Nusantara untuk juga melakukan eksekusi ini melalui mekanisme swakelola atau bisa juga langsung dengan penunjukan langsung. Nah, ini kan yang menjadi problem adalah ketika pengadaan kelengkapan yang yang ada di dalam Koperasi Merah Putih ini, yang tidak hanya ada truk gitu ya, ada pick up dan segala macam, itu menggunakan metode PL ini gitu. Karena metode PL ini kan tidak memungkinkan adanya kompetisi, kira-kira gitu. Problemnya di situ. Artinya ketika metode PL ini dimungkinkan atas nama program prioritas, ini ruang diskresinya itu sangat besar. Ini yang menjadi masalah. Nah, memang rekan-rekan semua, ada peraturan LKPP nomor 2 2025 yang menjabarkan tata cara sebetulnya penunjukan langsung. Yang itu sebetulnya ada 12 tahapan, tapi sayangnya kami sampai saat ini belum melihat ada tahapan-tahapan yang di dalam Permen LKPP itu dilaksanakan. Itu ada 12 tahapan, mulai dari pengumuman paket gitu ya, terus ada harga perkiraan ya dan segala macam, itu sampai dengan 12, sampai dengan pengumuman pemenang, itu harusnya bisa dipantau publik gitu ya melalui websitenya LKPP yang dalam kali ini Inaprok ya, Inaprok. Nah,
memang mungkin ada argumen bahwa kalau BUMN itu tidak tunduk terhadap peraturan LKPP karena LKPP itu aturannya hanya untuk KLD gitu ya, hanya untuk kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang dalam hal ini BUMN ataupun BUMD dia tidak masuk dalam rezim rezimnya Permen LKPP tersebut. Tapi yang menjadi catatan adalah pembangunan Koperasi Merah Putih ini kan menggunakan dananya itu dana publik, ya, dana APBN, dana desa yang seharusnya treatmentnya itu menggunakan sebagaimana pengadaan public procurement atau pengadaan barang dan jasa yang publik. Nah, ini kan kita tidak melihat, kita belum melihat ada prosedur-prosedur itu yang dilalui sehingga ya kami tidak menyatakan bahwa sudah ada penyelewengan, tapi dengan mekanisme yang tidak yang tertutup seperti ini, yang mana memang prinsip-prinsip dalam pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel yang memang sudah diatur juga di dalam peraturan LKPP tersebut itu belum terlihat dilaksanakan. Ini yang menjadi potensi sebenarnya yang perlu menjadi pengawasan publik karena ini kita jangan sampai terulang kasusnya BGN kemarin gitu ya, yang mereka melakukan pengadaan-pengadaan yang mana justru itu pengadaan-pengadaan itu yang biasanya kalau dalam konteks potensi korupsi dan pengadaan itu biasanya markup-nya ini yang kita harus hindari itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan lahan ya, lahan sawah. Memang kami tidak punya data rigid ya terkait dengan berapa jumlah lahan sawah yang ditempati, tapi memang kami melihat di beberapa titik yang sempat kami kunjungi di Jawa Barat itu memang banyak titik-titik Koperasi Merah Putih itu berada di lahan sawah gitu ya, lahan sawah terutama lahan sawah yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah RT RW-nya itu sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Yang mana kalau kita merujuk pada undang-undang LP2B itu harusnya tidak boleh dialihfungsikan karena memang itu tujuannya untuk yang sebetulnya mendukung program prioritasnya Pak Prabowo sendiri gitu ya, yaitu swasembada pangan. Walaupun mekanismenya ini agak beda, kalau Pak Prabowo kan mungkin lebih ke ekstensifikasi pangan gitu ya lahan ya, kalau ini kan intensifikasi artinya mempertahankan lahan sawah yang sudah ada, tapi ini kemudian ada banyak titik-titik yang ada berdiri di situ. Nah, masalahnya adalah ini ada konsekuensi pidananya gitu ya, ada konsekuensi pidananya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kalau misalnya ini ada konsekuensi pidana, ini siapa yang akan bertanggung jawab? Siapa yang kira-kira akan dibawa gitu ya ke ranah pidana? Itu apakah nanti mengambil keputusannya atau jangan-jangan justru pemerintah desanya karena dianggap telah membangun di lahan yang seharusnya tidak boleh dialihfungsikan. Nah, kira-kira gitu ya. Ini gambaran saja, tapi nanti kita bisa diskusikan lagi. Ini karena waktunya singkat. Nanti silahkan untuk kita pertanyaan lain. Silahkan Mas Canta. Terima kasih Mas Gredi atas tanggapannya. Pak Jomota juga sudah bergabung lagi. Saya persilakan buat teman-teman yang ingin bertanya tadi terkait ke Pak Jomota. Silakan raise hand. Tadi saya melihat. Atau mungkin Pak Suryo Koco dan Pak Chandra menyampaikan tadi. Boleh Pak Suryo Koco menyampaikan kembali. Singkat saja Pak. Oke, mungkin kalau ada Pak Jo di sini, terima kasih, ini luar biasa. Jadi kalau saya lebih pada mungkin pertanyaannya ketika ini konsepnya koperasi 2 tahun, gerai itu dikelola oleh Agrinas, yang sampai sekarang saya terima dari kawan-kawan koperasi Merah Putih, pengurus itu, mereka tidak paham atau belum mendapatkan penjelasan apa-apa yang harus mereka kerjakan, apa-apa bisnis apa yang harus mereka kerjakan. Dan satu lagi Pak Jo, yang kemarin 2 hari yang lalu kita mendapatkan informasi ada koperasi Merah Putih yang sudah berjalan dan dia belum mendapatkan gerai dan sudah ada kerjasama dengan pihak Indogrosir. Mereka ketika mengajukan lagi PO itu sudah berubah namanya menjadi Agrinas
dan mereka sudah tidak bisa lagi mengajukan permohonan untuk pembelian pengadaan barang untuk dagangan mereka. Ini menurut saya menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dan secara dokumennya saya ada. Kalau Bapak pengen mendapatkan nanti saya bisa kirimkan. Artinya koperasi yang sudah bisa berjalan, dia belum punya gerai, itu ternyata malah terhambat dengan adanya keberadaan dari Agrinas ini. Saya pikir itu, dan kemudian untuk yang tadi terkait dengan lahan, Mas, ini menjadi menarik karena beberapa waktu yang lalu kebetulan kita juga mendapatkan informasi kawan-kawan yang menggunakan lahan pertanian untuk ternak untuk budidaya ikan itu sudah dipanggil pihak kepolisian karena lokasinya itu mestinya tidak boleh untuk keperluan pertanian, untuk keperluan perikanan. Nah, ketika bicara tentang lahannya gerai koperasi, itu sudah clear, beberapa kabupaten melaporkan bahwa mereka menggunakan lahan yang memang tidak boleh dibangun. Dan siapa yang akan kena dampak? Hakul yakin kepala desa. Kenapa? Karena penyediaan lahan itu tanggung jawabnya desa, Mas. Berarti ya kepala desa nanti yang kena masuk penjara kalau memang dipidana seperti yang tadi disampaikan oleh teman dari MTI. Saya pikir itu, Mas, dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suryo Koco. Saya berikan lagi 2 pertanyaan terakhir sebelum ditanggapi oleh Pak Jomota. Ada lagi yang Pak Chandra tadi, mungkin singkat aja Pak Chandra. Mohon maaf karena keterbatasan waktu Pak Chandra. Oke, saya singkat saja. Jadi intinya gini, kalau koperasi itu sebetulnya didirikan apabila ada kegagalan pasar, ya termasuk apabila pemerintah tidak mampu. Tapi ini kalau pemerintah memang mampu, kenapa harus pakai koperasi? Kenapa tidak Agrinas dan itu saja dengan desa? Nggak masalah gitu loh. Karena ini akan membuat kacaunya konsepsi koperasi yang dipahami. Ini diketawakan secara internasional. Kira-kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Chandra Irawan. Satu lagi terakhir ada, saya persilakan. Kalau tidak ada, saya berikan ke Pak Jomota untuk menanggapi dari 3 pertanyaan Pak Suryo Koco dan juga tadi Pak Chandra Irawan. Boleh di on mic. Tadi terkait lahan, kemudian gerai dengan grosir, lalu kemudian banyak hal yang tidak. Silakan. Baik, terima kasih Mas. Saya ini kemarin kan sempat ngomong di podcast-nya BHN. Itu saya sudah mulai buka semua data-datanya. Jadi masalah transparansi dalam transaksi, ini sebetulnya apa yang dilakukan oleh Agrinas, itu akan menjadi sebuah terobosan besar dalam pengadaan di Republik ini ke depannya. Memang banyak aturan yang saya tabrak, karena aturan itu adalah bentuk-bentuk birokrasi yang dibuat dan sangat koruptif. Nah, kalau aturan yang dibuat untuk menjadi koruptif, kan tidak mungkin saya ikutin gitu. Dan maaf tadi yang bertanya, menurut saya Anda masih muda, Anda sangat ini sekali gitu. Berpikir sangat birokrasi, dan birokrasi itu adalah hal yang saya lawan selama ini, dan mungkin karena Anda belum punya pengalaman. Saya ini dalam kehidupan saya ini di swasta 25 tahun, saya belum pernah kerja seumur-umur. Ini saya pertama kali jadi dirut di BUMN. Selama ini saya jadi dirut untuk usaha pribadi saya. Dan saya tahu betapa mahalnya kos birokrasi yang dibuat. Saya ini kan tekanannya kan tidak main-main gitu. Semua ketemu pejabat-pejabat kan ujungnya kan suruh saya klik e-katalog. E-katalog ini kan sebuah korupsi yang dibuat secara terstruktur. Dan uang negara itu saya bisa bilang 40% hilang APBN hanya karena e-katalog. Itu yang saya lawan. Dan saya tidak takut kalaupun saya nanti dianggap bahwa tidak memenuhi aturan, tetapi saya harus mau diproses hukum, mau di apa, tak peduli saya ukurannya wajar nggak harga yang saya buat itu bagi saya itu ukurannya. Masalah birokrasi bagi saya itu hanya
urusan kertas gitu. Dan apa ada uang yang kita manipulasi atau saya terima, itu aja. Saya patokannya selama itu uang rakyat, saya gunakan seefisien, efektif mungkin untuk kebutuhan rakyat. Saya mau diapakan pun saya siap gitu. Jadi jangan terlalu berpikir birokratis, masih muda itu berpikir out of the box. Bagaimana kita bisa beli semurah-murahnya dan si efektif mungkin gitu. Birokrasi itu harus dilawan. Kalau nggak dilawan, itu kita akan mengulang hal yang sama tapi mengharapkan ada perubahan gitu. Nah, kemudian masalah kita koperasi itu untuk belanja itu dikendalikan dan dikontrol oleh Agrina selama 2 tahun. Jadi kita tuh sudah melakukan negosiasi maksimal untuk suplai barang dengan harga yang paling ekonomis. Nah, ini kan pemburu-pemburu rente atau kaum-kaum bumi putra yang borjuis di desa itu berusaha mengkooptasi koperasi ini. Itu yang harus kita lindungi. Jangan sampai nanti koperasi ini hadir dengan wajah kapitalis dan hanya menggunakan cangkang koperasi sebagai tempat berlindung. Dan koperasi kalau mau lihat di negara sebelah kita aja di Singapura, kalau Anda datang ke sana, Anda lihat yang NTUC Fair Price, itu semua itu milik koperasi. Anda kalau datang beli di Ace Hardware, ASKO itu adalah koperasinya orang Amerika. Kalau lihat perusahaan perumahan di Amerika yang menguasai 40% pasar di sana, itu koperasi gitu. Jadi kita ini sama founding fathers kita sudah dikasih fondasi, sudah dikasih dasar bagaimana kita membangun ekonomi kita karena mereka melihat bagaimana orang asing dulu datang ke Indonesia mengambil kekayaan alam kita sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan peradaban mereka. Tetapi kita tidak bisa menikmati dan kita dibuat satu sistem yang namanya neoklasik ekonomi. Itu bentuk-bentuk fasisme, bentuk neoliberal. Kita jangan mau ikut sistem yang sudah kita praktekkan 30 tahun, tidak berdampak kepada kesejahteraan orang desa, itu mau kita ulang, mau kita pertahankan. Itu arahnya sesat itu. Makanya saya bilang, kita perlu adalah intelektual organik, adalah orang-orang intelektual yang ditaruh di desa, yang memahami permasalahan desa, dan membangun desa itu sesuai dengan karakteristik kekuatan ekonominya gitu. Itu yang namanya intelektual organik. Kita ini kan sekolah tinggal di kota, ngerti apa kita tentang orang di desa? Kita ngomong riset, kita ngomong ini data bohong semua. Data yang kita pakai data yang selama ini menjadi data fasis, yang membuat kita menjadi terjajah. Itu mau kita pertahankan. Nah, itu teman-teman, itu jawaban saya terhadap mungkin menjawab tiga pertanyaan tersebut ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Jo atas tanggapannya. Karena ini sudah 17.30, mungkin terakhir kita minta closing statement ya dari para narasumber, Pak Ivanovic, terus juga Pak Kalidia, dan juga mungkin terakhir sedikit dari Pak Jomota. Singkat saja ya, para narasumber. Pertama Pak Ivan dulu. Terima kasih Mas. Jadi apa namanya itu? Yang terakhir tadi mungkin perlu mengingat nasihat dari Hannah Arendt bahwa politik itu kadang-kadang membuat data itu dilihat sebagai opini gitu. Kemudian kita tidak bisa menafikan apa yang terjadi di lapangan. Ya memang itulah realitasnya. Konsep Koperasi Desa Merah Putih yang dijelaskan oleh Pak Jo itu memang perlu tertulis, misalnya sebagai inpres karena ini yang sering dilakukan gitu, sehingga kita bisa lebih fair. Ya, kita bisa lebih fair untuk melihat
plus dan minusnya, mau mengkritik, dan kemudian misalnya di lapangan kita mau membetulkan. Saya kira 3 aspek itu, Mas. Terima kasih. Terima kasih Pak Ivan. Dari Kak Lydia, mungkin Ya, masih ada. makasih. Ya, saya mau menyampaikan itu tadi kan diskusi-diskusi yang sedang kita bangun ini, terutama yang dari Pak Jo terakhir itu mengatakan bahwa prosesnya sudah menabrak birokrasi gitu. Sebenarnya itu juga udah sangat sangat salah. Tapi yang pasti kita fakta, saya orang desa, tinggal di desa, saya lihat proses yang ada sekarang itu semuanya itu nggak ada yang jelas. Itu yang pasti yang pertama. Terus yang kedua, jangan dijadikan juga data riset yang kita buat berlelah-lelah ini dianggap tidak ada gitu, tidak diakui. Ini berdasarkan riset yang kita kerjakan secara fakta di desa dan kita dapatkan juga dari para warga desa. Begitu aja Pak. Jadi mudah-mudahan hasil-hasil riset yang ditemukan oleh siapapun, MTI, Petrasa, PSP3, itu dijadikan acuan bukan malah dijadikan lawan dari program ini gitu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Kak Lydia. Pak Jo kayaknya sudah sudah keluar ya. Karena sudah keluar, terima kasih. Saya ucapkan mungkin nanti terakhir kita foto bareng. Diskusi seru pada sore hari ini karena jujur kami tidak menyangka bahwa Pak Jo akan bergabung. Meskipun saya rasa juga banyak pertanyaan dari teman-teman yang mungkin tidak terjawab ya. Tapi satu hal yang kita bangun semuanya semangat kerakyatan ya. Jadi ekonomi untuk rakyat dan dari rakyat dan oleh rakyat itu sendiri. Apalagi koperasi ini semangat dari founding father terus kita jaga gitu. Kalau tadi Pak Jo bilang aturan ditabrak, harapannya sih sebetulnya tidak ya, karena kita negara hukum maka kita juga patut terhadap hukum gitu. Itu yang perlu digarisbawahi, tapi nggak apa-apa kita menghargai itu POV dari pemerintah ya, dari Pak Jo, ya kita sama-sama kita hargai, tapi juga kita juga tetap diskusi ini penting untuk kita tetap membangun ya solidaritas dan juga ruang-ruang kritis yang kita bangun. Itu saja saya mewakili MTI. Terima kasih banyak kepada para narasumber, Pak Ivan, Kak Lydia, tadi Pak Sintiran join, dan juga para hadirin semua yang sudah meramaikan diskusi di Hari Koperasi ini yang berjudul Tidak Ada Koperasi dalam Koperasi Merah Putih. Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terakhir kita foto bareng dulu. Bapak Ibu yang tidak berhalangan, kita on cam. Sayang sekali ya Pak Jo. Ada Pak Jo. Lebih keren lagi ya tadi. Kita silakan operator dipimpin atau siapa yang Mas. Oke, 1, 2, 3. Sudah? Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Dengan itu kami tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di diskusi publik selanjutnya.